Salam sepak bola, salam damai untuk kita semua. Kembali berjumpa di channel Ruang Sepak Bola Paulus Sutrisno Robin. Kali ini kita masih membahas khususnya gebrakan dari Ketua Umum PSSI yang baru, Erick Thohir, sejak terpilih tanggal 16 Februari 2023 dalam waktu 4 hari begitu progres melakukan hal-hal untuk perubahan sepak bola Indonesia khususnya. Dalam rapat hari Sabtu tanggal 18 Februari, Erick Thohir dengan pengurus baik dengan wakil ketua maupun dengan members of executive melakukan rapat di mana keputusan dari rapat tersebut akan dibentuk komite ad hoc khususnya untuk membenahi para supporter yang intinya supaya ada edukasi terutama menyangkut sepak bola di mana supporter adalah bagian safety dan security, dan akan dibuatkan sistem di mana nantinya akan terbentuk culture atau budaya supporter yang dalam hal ini tahu hak dan kewajibannya, terutama untuk menghindari terjadinya tragedi kerusuhan sepak bola. Dan baru 1 hari pun Erick Thohir melihat telah terjadi kembali huru-hara di pertandingan antara PSIS Semarang dengan Persis Solo di Semarang, walaupun tidak ada korban, di mana pihak kepolisian karena ini berada di luar stadion, maka tugas dan kewajiban dari pengamanan oleh kepolisian. Yang kedua, Erick Thohir juga membentuk komite ad hoc di mana untuk infrastruktur. Seperti diketahui, FIFA yang akan melakukan reformasi dan transformasi sepak bola Indonesia juga mensupport dan menyanangkan untuk seluruh stadion yang dipakai untuk kompetisi baik di Liga 1, 2, dan 3 harus memenuhi standar internasional atau FIFA, karena ini juga menyangkut daripada safety dan security. Dan yang ketiga, Erick Thohir membentuk badan tim nasional. Ya, ini berkaitan juga yang dalam waktu dekat ini kita akan menjadi tuan rumah PSSI. Dalam hal ini secara responsibility harus bertanggung jawab terutama untuk supaya timnas Indonesia U20 dapat berbicara dan berprestasi di level tingkat bukan saja Asia tetapi dunia. Kita harapkan dengan program dari Erick Thohir dengan gebrakannya dapat mewujudkan perubahan sepak bola yang bersih dan berprestasi. Gebrakan yang berikutnya, Erick Thohir
telah melakukan on the spot ke rumah salah satu wasit Liga 2 yaitu Rohani, dan dia ingin mengetahui terutama perwasitan Indonesia adalah salah satu problem yang memang harus dibenahi baik dari segi kualitas dan penghasilannya. Dan secara manajemen, Erick Thohir khususnya ini melakukan hierarchy of need, tingkat kebutuhan dalam teori Maslow, di mana apabila secara hierarchy of need seseorang itu akan rasa aman, safety, kalau memang pendapatannya mencukupi. Nantinya wasit-wasit ini akan fokus dan berkonsentrasi karena penghasilannya sudah cukup atau boleh dikatakan lebih. Karena itu pun berkaitan dengan schedule atau jadwal wasit yang memang dalam 1 bulan akan diatur, ataupun dalam hal ini tentu saja salah satu perubahan masalah wasit yang sehingga banyak yang komplain, terutama yang merasa tidak puas. Memang ada like and dislike. Jadi komponen yang terpenting dalam sepak bola selain pemain dan wasit di tengah lapangannya, ya, karena berjalannya suatu pertandingan lancar dan suksesnya juga salah satu wasit yang menentukan. Dan yang terakhir, kemarin Erick Thohir telah juga bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk merilis bahwa dia tidak main-main, khususnya dengan mafia bola yang dalam hal ini mengenai pengaturan skor atau match fixing, di mana kejadian-kejadian yang pernah dialami oleh pertandingan di Indonesia banyak ditenggarai adanya manipulasi ataupun pengaturan skor, dan ini dalam leadershipnya dia tidak mau terjadi karena ini menyangkut nama baik bangsa, negara khususnya. Gebrakannya ini pun disupport oleh pemerintah, dalam hal ini Menpora turut hadir, Zainuddin Amali, walaupun dia sebagai wakil ketua umum PSSI hanya berganti jaket. Hal-hal yang positif mulai terlihat dalam gebrakannya Erick Thohir. Semoga benar-benar terwujud Federasi PSSI ini yang secara jelas ada visi dan programnya. Dan tak kalah menariknya, bekas ketua PSSI Nurdin Halid memberikan selamat kepada Erick Thohir dan jajarannya. Harapkan bisa melalui perjalanan yang tentu saja dari pengalaman Nurdin Halid 8 tahun sebagai ketua umum PSSI, dia mewanti-wanti karena memanage atau mengelola PSSI itu lebih sulit daripada mengelola pemerintahan atau negara. Dia mengucapkan juga selain selamat untuk Erick Thohir dan masuk ke goa, tanda kutip goa,
di PSSI, karena di PSSI itu boleh dikatakan tanda kutip banyak macan, banyak singa, banyak yang dalam hal ini yang boleh dikatakan negatif. Memang ada wajah lama khususnya di members of eksekutif, komite eksekutif, di mana ada 12 orang, 6 orang adalah wajah baru dan 6 orang adalah wajah-wajah lama. Diharapkan kombinasi wajah lama dan wajah baru ini benar-benar khususnya fokus dan melakukan kewajibannya hanya untuk sepak bola. Dan dalam hal ini Erick Thohir telah juga berkomitmen dengan para pengurus bahwa harus totalitas, loyal, dan siap untuk boleh dikatakan kerja keras, bahkan kurang tidur sampai malam hanya mengurusi sepak bola yang saat ini boleh dikatakan menjadi harapan hopeless dari seluruh pencinta sepak bola di tanah air. Diharapkan transformasi dan reformasi ini dapat berjalan mulus. Tentu saja dalam hal ini ujian yang terberat adalah menyelenggarakan Piala Dunia U20 yang merupakan barometer keberhasilan suatu negara, di mana 211 anggota FIFA negara di seluruh dunia tentu saja memantau. Sisi lain, timnas U20 Indonesia sedang digodok oleh Sintayong dan saat ini sedang mengikuti turnamen ini, di mana sedang berlangsung di Jakarta, dan diharapkan timnas ini dapat berprestasi khususnya nanti di kejuaraan Piala Asia U20 di Uzbekistan, dan ini adalah barometer ataupun boleh dikatakan tolak ukur dari timnas U20. Walaupun nantinya mereka akan menunjukkan kualitas dan berprestasi khususnya bisa melewati babak kualifikasi, itu kita juga harus bersyukur atas perjuangan anak muda Indonesia. Ekspektasi yang begitu tinggi kepada Erick Thohir dan pengurus baru PSSI adalah sangat diharapkan, terutama untuk perbaikan-perbaikan dari rule of game dan statuta PSSI yang harus dapat disesuaikan, karena untuk infrastruktur aja PSSI tidak bisa berjalan sendiri, harus mengaitkan dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk tentu saja memberi fasilitas, karena hampir seluruh stadion sepak bola yang ada di Indonesia adalah di bawah wewenang dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Apalagi dengan program di mana telah dibentuk komite ad hoc untuk pembentukan tim infrastruktur ini, di mana dicanangkan dalam waktu dekat paling enggak PSSI dapat merealisasi tentang base camp ataupun training center ataupun pelanas untuk tim nasional Indonesia. Karena dengan adanya infrastruktur, terutama pustikat atau
pelatnas dapat diharapkan prestasi tim nasional Indonesia meningkat lebih baik apa yang diharapkan karena diberikannya ada fasilitas. Tapi sisi lain perlu juga diperbarui, diatur jadwal untuk kompetisi, baik pelaksanaan, regulasi, security dan safety-nya. Karena diharapkan kompetisi secara reguler dapat berjalan. Tentu saja dampaknya nantinya mereka, khususnya untuk pemain, jam terbang akan meningkat. Jangan harap kompetisi tidak berjalan atau kualitasnya di bawah standar, maka jangan diharapkan prestasi timnas Indonesia akan muncul, khususnya di tingkat ASEAN maupun Asia. Yang diharapkan oleh Presiden Jokowi untuk pengurus PSSI yang baru ini, kita targetkan untuk level Asia Tenggara maupun Asia dapat berprestasi, baru selanjutnya ke tingkat dunia. Jadi dalam hal ini persepsi untuk semua pengurus, khususnya di mana Erick Thohir dapat memanage dengan suatu komitmen dengan community, khususnya sepak bola, baik secara internal di PSSI sendiri maupun di luar internal dengan para, khususnya baik di tingkat klub-klub maupun di tingkat asosiasi provinsi Asprof maupun di tingkat asosiasi pemain, pelatih, wasit dan sepak bola wanita. Dan Indonesia juga saat ini mempersiapkan timnas wanitanya untuk mengikuti kejuaraan. Mari kita dukung dengan misi dan visi dari Erick Thohir, di mana akan bergulir Liga 2 dan Liga 3 selain kompetisi Liga 1 yang seharusnya kembali nantinya ke sistem promosi dan degradasi. Dan juga nanti tentang perwasiat, selain dengan manpower, SDM, wasit perlu ditingkatkan kualitasnya, juga akan rencananya memakai VAR atau dalam kata lain video asistensi referee yang sangat membantu untuk khususnya yang telah dipakai oleh FIFA dan para anggota FIFA lainnya. Dan juga masalah training center, pelatnas, infrastrukturnya yang kita boleh dikatakan tertinggal dengan negara-negara khususnya yang dulu belajar sepak bola dengan kita, seperti Jepang yang dalam hal ini prestasinya melejit sudah sampai di tingkat dunia. Jadi dalam hal ini kita mengharapkan manajemen sepak bola secara manajemen kita tidak perlu khawatir dengan Erick Thohir, tetapi secara teknis, sosial politik, dan dia mempunyai link dan pengalaman yang cukup. Saya rasa Erick Thohir dapat membawa kemajuan dari persepak bolaan Indonesia dengan catatan tidak terhenti di tengah jalan. Karena ada kekhawatiran di tengah jalan setelah Piala Dunia, Pak Erick diisukan akan menjadi salah satu calon dari wakil presiden, dan ini yang mengalami kendala dan kekhawatiran dari para pencinta sepak bola khusus. Last but not least, apa yang disampaikan oleh Direktur Tenis PSSI Indra Safri
dalam hal ini secara tenis perlu diharapkan benar-benar PSSI akan fokus untuk infrastruktur, khususnya untuk fasilitas baik untuk pelatnas maupun stadion, dan juga masalah meningkatkan edukasi untuk pelatih maupun SDM lainnya seperti wasit, sesuai dengan belajar dari FIFA, dan dalam hal ini juga untuk memperhatikan pengembangan pemain dengan diadakannya kompetisi reguler. Diharapkan secara kedepannya Indonesia dapat berprestasi